Kalian tahu nggak siapa yang pertama kali menggelar Olimpiade di dunia? Ternyata nih, orang yang pertama kali menggelar Olimpiade pertama di dunia adalah Hercules dalam mitologi Yunani. So, kali ini aku akan membahas awal mula Hercules menggelar Olimpiade pertama di dunia. Tapi sebelum itu, namaku Cindy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini kepada teman-teman kalian semua. Seperti yang kebanyakan kita semua tahu, Hercules itu adalah pahlawan dalam mitologi Yunani yang paling terkenal dan paling populer dengan 12 pekerjaannya. Namun ya ternyata banyak juga nih yang belum tahu bahwa ternyata Hercules juga terlibat dalam banyak hal lainnya. Dan yang paling mengejutkan adalah menginisiasi Olimpiade. Ternyata dalam banyak catatan kuno mitologi Yunani, konon yang pertama kali nih menginisiasi Olimpiade adalah pahlawan mitologi Yunani, yaitu yang tadi aku bilang Hercules. Nah, klaim yang mengejutkan ini tuh cukup kuno. Dan apa sebenarnya yang tersirat dalam legenda ini? Dan apakah ada bukti nih bahwa Hercules benar-benar menginisiasi Olimpiade? So, mari kita bahas. Referensi dalam catatan mitologi Yunani yang paling awal nih mengenai hubungan antara Hercules dengan Olimpiade tuh berasal dari Pindar. Nah, siapa sih si Pindar ini? Ternyata Pindar ini adalah seorang penyair Yunani yang aktif pada awal abad ke-5 sebelum Masehi. Pindar sendiri sebenarnya adalah penulis pertama yang menyebutkan tentang bagaimana nih festival olahraga terbesar di dunia ini pada saat itu dimulai. Pindar tuh nggak hanya merujuk pada Hercules secara sepintas ya. Sebaliknya nih, Pindar ini tuh berulang kali merujuk pada fakta yang diduga bahwa ya memang si Hercules inilah yang menginisiasi Olimpiade. Pernyataan ini tuh muncul di berbagai narasi di dalam tulisannya si Pindar ini. Dan Pindar juga nih ngejelasin proses tersebut dengan sangat terperinci. Misalnya pada waktu dia nulis kayak gini, putra Zeus yang pemberani yaitu Hercules mengumpulkan seluruh pasukan dan semua rampasan dipisah dan mendirikan tempat suci untuk ayahnya yang agung. Di tulisan yang lain juga dia menyatakan bahwa altis di sekelilingnya dan menandainya di tempat terbuka. Ia menjadikan area di sekelilingnya sebagai tempat istirahat untuk berpesta dan menyebutnya sebagai bukti Kronos. Ini menggambarkan nih bahwa Hercules yang menetapkan lokasi khusus tempat Olimpiade akan diadakan yaitu di Bukit Kronos. Pindar juga kemudian melanjutkan dengan menyebutkan bagaimana Hercules ini menetapkan festival 4 tahun dengan nama Olimpiade pertama dan kemenangannya. Walaupun demikian ya, seorang ahli sejarah dan pengamat mitologi Yunani yang mungkin telah menyadari adanya masalah yang nyata dengan legendanya Hercules yang katanya menginisiasi Olimpiade ini. Tanggal tradisional dimulainya Olimpiade pertama adalah 776 sebelum Masehi. Tapi di sisi lain, catatan Yunani secara konsisten nih menempatkan Hercules sekitar 2 generasi atau lebih sebelum adanya Perang Troya. Tanggal tradisional Perang Troya ini menempatkannya pada abad ke-12 atau sekitar 1200 sebelum Masehi. Nah, ini berarti bahwa pahlawan mitologi Yunani Hercules itu hidup berabad-abad terlalu awal untuk terlibat dalam Olimpiade. Setelah tanggal tradisionalnya Perang Troya ditetapkan dengan kuat nih di antara orang-orang Yunani kuno, tampaknya beberapa penulis menyadari dari masalah tersebut dan mencoba buat menjelaskannya nih. Misalnya kayak Pausanias berabad-abad setelah Pindar menggambarkan bahwa Ilpitos Raja Elis itu sebagai orang yang ternyata memulihkan Olimpiade. Dan ini tuh memungkinkan Hercules menjadi pendiri asli festival Olimpiade sekaligus melestarikan tanggal dimulainya pertandingan secara tradisional. Walaupun dengan kekisruhan kronologi kehidupannya Hercules ya, tidak ada nih petunjuk tentang versi yang lebih baru nih di dalam catatan Pindar yang jauh lebih awal. Semuanya tuh terus menunjukkan bahwa Pindar tuh percaya banget bahwa Hercules lah yang benar-benar pertama kali menginisiasi Olimpiade yang terus berlanjut nih tanpa henti hingga saat ini. Penting banget nih untuk dicatat bahwa catatan Pindar tentang asal-usul Olimpiade adalah yang paling awal di antara yang lain. Namun hal ini juga tidak menjadi masalah bahkan ketika kita melihat informasi yang paling awal tentang Hercules. Kita melihat bahwa ini sesuai dengan klaimnya Pindar tentang siapa yang menginisiasi Olimpiade. Informasi kronologis
langsung paling awal tentang Hercules berasal dari Herodotus. Ia menempatkan pahlawan legendaris ini setelah masa Kadmus yang membawa alfabet Fenisia ke Yunani. Catatan arkeologi menunjukkan hal ini terjadi pada abad ke-9 sebelum Masehi. Lebih jauh nih, Herodotus juga memberitahu kita bahwa Raja Perdikas I dari Makedonia adalah keturunan Hercules dari generasi kelima. Dan seperti kita tahu bahwa Perdikas I memerintah pada abad ke-7 sebelum Masehi, maka kelahiran Hercules mungkin terjadi sekitar tahun 800 sebelum Masehi. So, kita kembali ke pertanyaan, apakah Hercules benar-benar menginisiasi Olimpiade? Nah, cerita-cerita yang disebut di atas tidak berarti bahwa Hercules adalah orang yang nyata ya. Hercules memang sangat populer sebagai pahlawan mitologi Yunani. Namun bukan berarti nih bahwa Hercules itu benar-benar ada. Akan tetapi ya, ini menunjukkan bahwa menurut kepercayaan awal orang-orang tentangnya, ia jelas-jelas dibayangkan hidup pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Baru dalam catatan-catatan selanjutnya, ia ditempatkan pada periode sejarah Yunani yang jauh lebih awal. Nah, apa yang dapat kita simpulkan berdasarkan bukti ini? Nah, yang dapat kita lihat adalah bahwa informasi paling awal yang tersedia tentang asal-usulnya Olimpiade sebenarnya tuh konsisten dengan informasi paling awal yang tersedia tentang kronologinya Hercules. Ini berarti bahwa Hercules secara teoritis bisa jadi adalah penginisiasi Olimpiade. Paling enggak ya, ia tuh pernah hidup di era ketika Olimpiade ini dimulai buat pertama kalinya. Apakah dia benar-benar menginisiasinya atau enggak, sekali enggak mungkin nih untuk dipastikan. Namun ya, tampaknya masuk akal juga nih untuk menyimpulkan bahwa tokoh sejarah di balik Hercules mungkin aja setidaknya memiliki peranan dalam menginisiasi Olimpiade. Hanya aja nih kesimpulan ini didapat dari catatan Pindar tentang kepercayaan paling awal mengenai asal-usul festival olahraga terbesar di dunia pada saat ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalian percayakah Hercules sebagai penginisiasi Olimpiade? Atau ya seperti yang tadi aku bacain, kalau sebenarnya Hercules juga nggak bisa kita bilang sebagai makhluk atau pribadi yang nyata yang benar-benar ada di dunia ini. Kalian boleh banget nih tulis pendapat kalian di kolom komentar supaya bisa bertukar pikiran dengan yang lain. So, namaku Cindy, jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka sama video aku kali ini. Jangan ragu-ragu buat klik tombol unlike kalau kamu emang gak suka sama video aku, tapi jangan lupa subscribe dan share video ini. Dadah!